Halo semuanya, nah di video ini kita mau belajar tentang fungsi. Fungsi ini sebenarnya kayak prosedur yang kita bahas di sebelumnya ya. Jadi tapi ada bedanya sih. Jadi fungsi ini jadi sekumpulan instruksi program yang bisa menerima input dan mengembalikan sebuah nilai dari tipe data tertentu. Jadi ini misalkan ada sebuah contoh program. Nah, di sini nih function ini tuh dia misalkan manggil function A, terus kemudian dia ini bisa mereturn value atau mengembalikan value yang kemudian disimpan di variabel L ini. Kalau kita lihat nih, ya ini kan jadi function A terus menjalankan command program. Nah, di sini nih dia itu kemudian mengembalikan sebuah value yang dilempar ke L. Tentunya ada tipe data tertentunya ya. Jadi contoh programnya nih misalkan get luas segitiga. Nah, di sini juga ada parameternya nih, tapi bedanya kalau di function ini hanya parameter input saja. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu parameter input dan juga output, mungkin bisa nonton aja ke video yang judulnya prosedur. Oke, nah ini kita lanjut ya. Kemudian nih setelah dia memanggil get luas segitiga ini kan program nih. Terus kemudian dia manggil get luas segitiga, dia akan menjalankan kumpulan instruksi yang ini yaitu get luas segitiga. Terus ini parameternya bisa kita definisikan dengan A, B. Jadi bisa beda aja ya, sama nggak harus sama kayak gini. Terus nah di sini tipe datanya yaitu real. Nah di sini kemudian kan ada AB nih karena get luas segitiga itu A alas kali tinggi bagi 2 gitu ya, atau setengah kali alas kali tinggi bagi 2. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu bisa aja langsung kita return value-nya dengan seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini dia langsung nilainya kembali ke L ini. Oke, sekarang biar bisa lebih paham lagi kita mau nonton video ya, contoh penggunaan function itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini ada di mana, bisa buka aja ke sini studio.code.org. Di sini jadi nih program ini kan menjalankan si hewan ini agar dia bisa makan buah ini. Nah, ini bisa lihat teman-teman jalannya kumpulan instruksinya. Nah, di sini tuh ada functionnya nih. Functionnya tuh di sini nih. Nah, yang kalau ini itu yang lagi di bold itu tadi adalah prosedur. Nah, function itu sebenarnya di sini nih. Apakah apakah is path right? Nah, kalau misalkan is path right, dia akan mengembalikan true. Kemudian dia akan menjalankan program itu. Di situ ya, jadi contoh penggunaan function itu sendiri. Kemudian nih kalau function ini tuh jadi ibaratnya tuh bisa kita login sebagai kayak sebuah box yang dia itu berisi kumpulan instruksi untuk menjalankan suatu perintah. Dia juga bisa memiliki input dan mengeluarkan outputnya. Nah, di yang gambar ini tuh yaitu function is genap. Jadi function ini tuh akan mengembalikan true kalau misalkan yang diinputkan adalah bilangan genap dan false apabila yang diinputkan adalah bilangan ganjil. Nah, di sini kita contohnya menginputkan nilai 7. 7 ini terus kemudian dengan menggunakan nmod 2, kalau misalkan di modul 2 dia hasilnya itu adalah 0, atau sisa hasil baginya itu 0, maka dia akan mengeluarkan true. Tapi kalau misalkan sisa hasil baginya bukan 0, yaitu 1, berarti dia kan ganjil. Nah, karena itu dia akan mengeluarkan nilai false. Kemudian nih di contoh 2, dia juga bisa berisi beberapa parameter loh. Jadi tergantung kita mau pakai berapa parameter. Nah, di sini yaitu ini function yang tadi udah kita bahas sebelumnya yaitu get luas segitiga. Di sini kita menginputkan ada alas dan juga tingginya.
yaitu 4 dan 5. Kemudian di sini dia akan menghitung A kali B dibagi 2 dan akan langsung mengeluarkan hasilnya yaitu 10. Di sini tipe datanya real. Kalau yang sebelumnya tipe datanya itu boolean. Ups, sorry. Nah, tapi nih teman-teman, function juga bisa tidak memiliki parameter apapun. Dalam hari ini misalkan nih, ingin membuat function get signature. Nah, di sini nih, jadi function ini ketika dipanggil, dia akan mengeluarkan tulisan misalnya gini, regards Cosmopolitan. Nah, kalau dipanggil, dia outputnya akan seperti ini ya. Kemudian ini contoh deklarasi programnya ya, pseudocode-nya. Nah, di sini nih kalau program kan tulisannya program, kalau prosedur dia tulisannya prosedur. Tapi kalau di sini function, maka tulisannya function. Di sini yaitu function untuk mengecek apakah dia ini tahun yang diinputkan ini merupakan tahun kabisat atau bukan. Jadi dia programnya akan mengembalikan true jika tahun adalah kabisat dan mengembalikan false jika tahun bukan kabisat. Nah, di sini tipe data pengembaliannya yaitu boolean dan tahunnya integer. Kemudian deklarasinya tidak ada dan algoritmanya yaitu kayak gini, tahun modulo 4 sama dengan 0 dan tahun jika di modulo 100 itu hasilnya bukan sama dengan 0 atau tahun jika di modulo 400 sama dengan 0. Ini rumusnya dari mana? Teman-teman bisa cek sendiri atau di logika sendiri ya gimana tentang tahun kabisat itu. Nah, ini kalau misalkan ini true nilainya, kemudian kalau misalkan ini benar tahunnya, kemudian dia akan mengembalikan true. Tetapi kalau misalkan dia tidak cocok, maka dia akan mengembalikan false. Gitu, jangan lupa kasih if. Nah, jadi ya ini mungkin gambaran yang tadi ya, misalkan memasukkan tahun 2018, terus nih ada iskabisat machine. Wah, terus dia bisa mengembalikan true dan juga bisa mengembalikan false. Nah, kita juga bisa nih menginput parameter dengan tipe bentukan dan mengembalikannya dengan tipe bentukan juga. Kalau buat teman-teman yang belum paham apa sih tipe bentukan, bisa nonton di video sebelumnya itu yang tipe dasar terstruktur. Nah, ini nih jadi deklarasinya ya. Kita punya deklarasi dulu titik ya. Deklarasi titik, jadi dia kan punya XY gitu. Nih. Terus kemudian nah, di sini nih functionnya tambah 2 titik. Jadi function ini menambahkan 2 buah titik. Jadi deklarasinya kita punya PT titik. Nah, terus di sini nih tipe bentukan atau tipe data untuk yang dikembalikannya outputnya dari function ini yaitu adalah titik. Kemudian algoritmanya langsung aja kita panggil pt.x ya, kita itu untuk menambahkan p1.x dan juga p2.x dan pt.y-nya itu p1.y dan juga p2.y. Kemudian dia akan mengembalikan tipe datanya PT. PT itu apa? Sudah ada di deklarasinya. Ini PT itu yaitu merupakan titik. Kalau untuk pemanggilan function sendiri di sebuah program, contohnya berikut ini nih. Di sini ada program hitung luas segitiga. Jadi menghitung luas segitiga. Program meminta alas dan tinggi, kemudian menghitung luas segitiga dengan memanggil function. Nah, di sini kita punya deklarasinya itu ada alas, tinggi, dan juga luas atau L. Di sini tipe datanya real semua. Kemudian yang pertama yaitu kita meminta si pengguna untuk menginputkan alas dan juga tingginya. Nah, setelah itu nih kita baru memanggil luas segitiga tersebut dengan function dan menginputkan alas dan tingginya. Kemudian setelah dihitung nih dengan menggunakan function get luas segitiga, nilainya akan disimpan di L. Jadi yang tadinya L-nya nggak ada apa-apa, kemudian setelah memanggil nih, nilainya tuh diinisiasi ke dalam variabel L ini. Aduh, nggak kelihatannya baik coret-coretan, saya hapus dulu. Nah, terus jadi L-nya kan udah ada nilainya ya. Nah, kemudian dia di outputkan ke layar. Jadi dia akan langsung mengetahui berapa nilainya.
Atau sebenarnya kita juga bisa melakukan pemanggilan langsung loh. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyimpannya di dalam sebuah variabel L, dan kita sebenarnya bisa langsung aja nih write get luas segitiga alas tinggi ini langsung dipanggil di notasi program write untuk mencetaknya di layar ataupun device apapun gitu ya. Oke, demikian pembahasan tentang function. Semoga teman-teman bisa paham ya, dan terus semangat belajar programming karena programming itu sangat mengasihkan. Oke, selamat belajar teman-teman dan terima kasih.